Hai guys, ini dia gadget terbaru Oraimo yang punya fitur keren dan pastinya harganya ramah di kantong. Jadi gua dikirimin dua produk sekaligus, yaitu ada smartwatch dan satu TWS. Oh ya, kalau kamu masih asing gitu ya, siapa sih Oraimo ini? Jadi Oraimo ini merupakan brand yang udah cukup terkenal bahkan sampai di 50 negara lebih. Udah gitu, Oraimo sendiri merupakan bagian dari brand Infinix dan Tecno. So, pasti penasaran kan? Kayak gimana sih kualitas dan performa dari kedua gadget ini? Langsung aja gua akan bahas yang smartwatch-nya dulu. Oke, ini dia Oraimo Watch 2 Pro. Widih, namanya aja udah kayak meyakinkan gitu ya guys. Ini beneran keren banget. Walaupun memang secara desain ini udah pasaran, tapi kalau soal build quality cukup kokoh meskipun bahan housingnya ini pakai plastik. Kecuali untuk bagian belakangnya ini smartwatchnya udah pakai bahan kaca gitu. Pokoknya feel saat dipakai itu cukup nyenengin deh. Terus di bagian depan dia punya luas layar 1,75 inch, panel TFT dengan resolusi cukup tajam di 320 x 385 pixel. Kemudian di sisi kiri ada output speaker, di kanan ada tombol utama, dan yang titik lubang ini yaitu mikrofon. Soalnya Watch 2 Pro ini udah support Bluetooth call, keren banget. Next di belakangnya ada dua pin charger magnetik sama sensor-sensor gitu. Oh iya, bahan strapnya ini kebuat dari sejenis rubber yang lentur, pokoknya kalau dipakai seharian cukup nyaman. Gak lupa juga di strapnya ini ada branding Oraimo dan untuk bagian penguncinya udah pakai bahan metal. Karena material housingnya ini dari plastik, makanya saat dipakai itu cukup enteng karena beratnya sendiri cuma 43 graman aja. Lalu diameter smartwatchnya ada di kisaran 45 mm dengan ketebalan di 11 mm. Sedangkan ukuran strapnya ini berukuran 22 mm dan bisa dilepas kalau seandainya pengen diganti. Oh ya guys, pas pertama awal dinyalain, kita diminta buat pairing dulu dengan scan barcode pakai aplikasi Oraimo Heart. Dan proses pairingnya sendiri cukup cepat dan gampang banget nih. Nah, setelah berhasil pairing, barulah smartwatchnya udah bisa dioprek. Nah, kalau di slide ke bawah, ada semacam shortcut buat setting kayak kunci layar jam, atur kecerahan, DND mode, dan sebagainya. Kalau di swipe ke kanan, ada player musik yang sayangnya cuma sebatas controller aja, alias speaker di sini nggak bisa dipakai dengerin musik. Dan di bawahnya itu ada menu telepon, sport, dan setting. Lanjut, swipe ke atas ada inbox, dan kalau di swipe ke kiri ada aktivitas harian, monitor detak jantung, dan data tidur. Nah, buat lihat semua menu yang ada di Oraimo Watch 2 Pro ini, kamu harus pencet tombol yang ada di sisi kanan ini. Dan di sini semua menunya cukup lengkap dengan tampilannya lurus gitu ya guys. Nah, buat menu supportnya cukup lengkap dan beragam. Kalau gue hitung, totalnya ada 20 jenis olahraga, semisal outdoor run, outdoor walk, treadmill, sampai cry-cut. Sedangkan menu pengukur kesehatannya itu ada heart rate monitoring, blood oxygen, pressure, sleep, dan pernapasan. Nih guys, salah satu fitur keren yang gua suka itu bisa bikin alarm langsung pihak smartwatchnya. Dan uniknya kalau alarm udah nyala, ternyata nggak cuma efek getaran aja, melainkan barengan juga dengan suara ringtone-nya. Nah, buat yang sering kesiangan kayaknya wajib punya nih. Tapi sayangnya fitur lain kayak stopwatch dan timer itu yang nyala cuma efek getarnya aja, yang berarti nggak ada suaranya sama sekali. Oke, fitur standar lainnya seperti jam dunia, cuaca, dan fine point juga tetap ada. Sedangkan di menu setting ada layar buat ganti watch face, terus fitur penghemat baterai dan kecerahan maksimum 5 level. Kemudian ada pengaturan suara sekaligus getaran, DND mode, screen on sampai 20 detik yang lumayan lama ya. Terus di sini juga ada toast to close, rest to wake yang bisa disetting sepanjang hari. Lalu yang unik di sini ada auto detect sport, jadinya kalau ini diaktifin maka dia akan ngenalin kita bahwa sedang olahraga. Terakhir selebihnya cuma info tentang device dan restart smartwatch. Nah, sekarang gua akan jejal aplikasi Oraimo Heart. Di menu awal ada free view atau semacam rekap data setelah kita pakai. Contohnya detak jantung, data olahraga, dan sleep tracking. Lanjut di menu exercise, di sini ada jenis olahraga outdoor run, sepeda, dan outdoor walk yang udah terintegrasi dengan GPS. Jadinya bakalan tahu kemana aja kita jalan selama olahraga. Next di menu device, nah disinilah fitur paling keren dan intuitif. Buat dial watchface-nya sejauh ini cukup keren dan sangat rapi karena tema tampilan jamnya disesuaikan sama kategori. Contohnya kalau mode bisnis tampilannya kayak gini, biasanya cocok dipakai saat kerja.
Terus kalau tema sport udah pasti tampilan menunya cukup detail karena di tiap watchface-nya selalu ada angka langkah kaki maupun data kesehatan. Dan by the way, tampilan sportnya ini gua sangat suka. Next ada tema personality yang kalau dilihat itu lebih ke mengekspresikan diri aja. Gak cuma itu, tema watchface bisa juga kok diganti pakai foto kita di galeri smartphone. Di sini juga kamu bisa switch on aja aplikasi apa yang boleh diizinin buat masuk ke smartwatch. Lanjut lagi ada Bluetooth call dan isinya buat ngesinkronkan daftar kontak di ponsel agar bisa ditelepon lewat smartwatchnya langsung. Contohnya kayak gini nih. Jo, masih di mana Jo? Masih di konten nih, nanti sore langsung sana. Ini suaranya jelas gak? Jelas sih. Nah guys, jadi suaranya ini beneran jelas banget. Terus kita bisa simpan kontak sekitar 10 kontak buat disinkronkan dari smartphone ke smartwatch ini. Nah, masih ada lagi fitur quick reply buat balas pesan dengan cepat. Tapi di sini harus edit dulu kurang lebih seperti ini. Tunggu saya telepon balik. Nah, nantinya kalau ada chat masuk ke smartwatch tinggal tap pesan ini dan scroll ke bawah. Maka template yang udah dibikin tadi bakalan muncul di sini. Nah, jadi kesimpulan setelah gua nyoba pakai smartwatch ini 3 harian, overall koneksinya cukup stabil berkat Bluetooth-nya udah versi 5.1. Kelebihan lainnya juga bawa pengaruh positif ke baterai yang jadi berasa awet gitu. Klaimnya Oraimo kapasitas baterai 300 mAh yang bisa tahan sampai 7 harian, dan pemakaian ala gue yang notif chat terus-terusan masuk, baterai yang kesisa masih cukup banyak. Dan gak lupa juga buat keamanan dari kerusakan udah dibekali sertifikasi IP68 yang artinya bisa tahan air ataupun tahan dari debu. So ya, sejauh ini gua cukup puas dengan Oraimo Watch 2 Pro ini. Menurut gua cukup layak buat dijadiin sebagai smartwatch harian. Desainnya simple, layar gede, fitur banyak, pokoknya mantap deh. Next, produk kedua yaitu Oraimo Earbuds 3 yang dibanderol nggak sampai 300 ribuan. Sangat cocok nih buat kamu yang pengen dengerin musik bebas kabel sekaligus dipakai ngegame juga anti delay. Yap, karena TWS Oraimo ini punya fitur game mode yang bikin latensi saat main game jadi sangat rendah. Ditambah lagi kualitas audionya juga jernih banget. Nah, walaupun desain Earbuds 3 ini kecil, tapi menurut gua masih kelihatan premium. Pada bagian sisi sama bawahnya dikasih finishing garis-garis dan ada branding Oraimo. Di belakang ada case-nya atau port ngecas yang udah Type-C sekaligus LED indikator baterainya. Dan kalau dibuka barulah kelihatan kedua earbudnya yang ternyata bentuknya ini super mungil. Berat TWS ini totalnya ada di 42 graman sedangkan 3 gram buat masing-masing earbudnya. Makanya saat dipakai malah berasa enteng dan karet eartip-nya juga nggak bikin lubang telinga berasa budak. Oh ya, kalau diperhatiin bentuk karet eartip-nya ini nggak bulat sempurna melainkan agak sedikit gepeng. Fitur Earbuds 3 ini udah dibekali sertifikasi IPX7 tahan air dan debu sama dual mikrofon buat meredam suara noise saat teleponan atau biasa kita kenal dengan namanya ENC. Nah, untuk pengoperasiannya standar lah, tap 2 kali untuk play pause, tap sekali dan tahan untuk next atau previous, dan tap agak lama sekitar 5 detik buat masuk ke mode game. Nah, tapi buat kualitas audionya ternyata cukup jernih dengan separasi treble dan clarity yang cukup tinggi. Suara vokal tetap paling depan dengan efek bass yang posisinya ada di tengah aja. Nah, efek bassnya itu nggak kayak yang jedag-jedug atau mengaung gitu. Intinya dengerin musik yang lebih dominan di efek bass, suaranya cukup seimbang. Malah kalau dengerin musik yang lebih dominan di suara gitar dan vokal, kedengarannya detail banget. Overall sejauh ini buat audio yang dihasilin cukup memuaskan. Seperti tadi di awal gue bilang, kalau Oraimo Earbuds 3 ini dipakai ngegame juga enak. Dan hasilnya memang cukup aman. Di game yang sedang dimainin ini, suara musuh di jarak jauh dan langkah kaki kedengaran detail. Begitupun suara tembakannya juga nggak bikin kuping kaget.
So, kesimpulan dari TWS Oraimo ini, dengerin musik semua genre bisa masuk aman. Apalagi ada fitur game mode yang lumayan ngurangin efek delay meski ya nggak sepenuhnya mulus. Kapasitas baterai 35 mAh di masing-masing earbudnya bisa tahan dengerin musik sampai 5 jam. Ditambah dengan charging case 330 mAh yang kalau ditotalin bisa aktif sampai 15 jam nonstop. Nah, hal terpenting dari sebuah TWS itu sektor koneksinya. Dan di Airbuds 3 ini udah pakai Bluetooth versi 5.2 yang artinya dari segi ketahanan baterai cukup irit dan pastinya saat connect ke smartphone stabil banget. Oh ya, link pembelian kedua produk terbaru Oraimo ini udah gua sertakan di kolom deskripsi. Sekian untuk video kali ini, like jika suka, komen, dan subscribe. Bye bye!